Baik, setelah kita membicarakan tentang definisi atau pengertian plagiarisme serta alasan ya mengapa plagiarisme itu dilarang atau ditabukan di dalam lingkaran atau lingkungan akademik, kita akan melihat beberapa bentuk-bentuk ya tindakan-tindakan yang itu merupakan tindakan plagiarisme atau penjiplaan. Yang pertama adalah mengakui tulisan orang lain sebagai karya sendiri. Ini yang sudah sangat jelas ya, tulisan orang lain, paper orang lain, buku orang lain, nama penulis aslinya kemudian diganti dengan nama kita. Itu adalah tindakan plagiarisme. Dan tidak mungkin ini tanpa sengaja, pasti sengaja ya. Pasti sengaja. Dan apakah itu terjadi? Oh, banyak terjadi. Beberapa itu terjadi. Baik di antara mahasiswa, ada penulis yang juga melakukannya. Jadi orang mengambil jalan pintas ya. Saya mendengar begitu banyak cerita, kisah bagaimana seorang ilmuwan, seorang dosen, seorang peneliti kemudian harus dicabut penghargaannya oleh karena ternyata dia melakukan praktek ini, mengakui tulisan orang lain sebagai karya sendiri. Kemudian yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Nah, ini lebih halus teman-teman, ini lebih halus. Karena ini berarti ide orang lain. Ada orang yang sudah punya ide, ya. Kemudian ide itu menarik bagi kita dan kita kemudian memakai gagasan atau ide itu. Mungkin kita tidak memakai kalimatnya ya, atau kata-kata yang dia pakai di dalam tulisannya atau di dalam bukunya, tetapi gagasan orisinal dari orang itu kita pakai dan kemudian kita akui sebagai pemikiran atau gagasan atau ide kita. Itu adalah praktek plagiarisme juga. Jadi penjiplaan itu bukan hanya masalah mengutip kata atau kalimat atau paragraf ya, atau bahkan bab, tetapi bahkan gagasan, ide itu pun bisa menjadi praktek plagiarisme ketika kita tidak mengakui bahwa itu adalah milik orang lain. Kemudian yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Ya, jadi invention ya, penemuan, paten orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Oleh karena itu biasanya ketika seorang inventor ya, seorang ahli, seorang pakar, seorang peneliti, dia menemukan sesuatu, maka dianjurkan dia cepat-cepat mendaftarkan penemuannya itu sebagai hak intelektual. Ya, mendaftarkannya di departemen apa kehakiman dan hukum ya, hukum HAM ya, dan hak asasi manusia di Indonesia. Di sana ada departemen khusus, direktorat khusus yang mengurusi tentang hak intelektual. Ya, bisa hak cipta, hak paten, dan seterusnya. Karena secara hukum, siapa yang mendaftarkan temuannya, itulah yang dianggap sebagai penemunya atau pemiliknya. Ya. Sehingga sekalipun ya, kita misalnya menemukan sesuatu, Anda menemukan sesuatu, kemudian orang lain juga punya gagasan yang sama, mungkin tidak sengaja menjiplak Anda, tapi dia punya gagasan yang serupa, kemudian dia lebih dulu mendaftarkan gagasan atau temuan itu dan mendapatkan pengakuan sertifikat hak intelektual, maka dialah secara hukum yang dianggap memiliki hak intelektual itu. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi kalau teman-teman mungkin melihat terutama di bidang perdagangan ya, industri. Kadang-kadang kan misalnya keripik brand tertentu ya didaftarkan, tahu-tahu ada keripik brand yang mirip sekali bahkan sama, dan kemudian orang berebut siapa yang asli, siapa yang berhak untuk memiliki. Itu karena masalahnya secara hukum mungkin ada orang yang terlambat untuk mendaftarkan temuan atau resep ya, resep pun termasuk temuan ya, atau gagasan atau ide ya, bisa jadi itu karangan ya. Karena itu kalau seorang penulis begitu dia selesai menulis buku atau cerpen atau apapun, dia cepat-cepat mendaftarkannya supaya diakui bahwa hak ciptanya itu dimiliki oleh dia. Sebab kalau orang lain yang kemudian mendaftarkan dan itu yang diproses, maka yang diakui secara hukum adalah orang yang kedua tersebut. Nah, bentuk yang ketiga itu adalah mengakui karya kelompok sebagai karya sendiri. Jadi bisa jadi karya tulis itu dikerjakan secara kelompok beberapa orang, tetapi kemudian ketika diterbitkan atau dipublikasikan atau dipresentasikan, ternyata nama anggota kelompok yang lain itu hilang gitu ya. Jadi tinggal hanya satu nama saja. Dan ini kadang-kadang terjadi. Ya, kadang-kadang terjadi. Di mana karya kelompok kemudian diakui sebagai karya sendiri. Nah, kalau anggota kelompoknya nggak tahu sih mungkin tidak akan ada yang menuntut ya, tetapi kemudian ketika dia tahu bahwa loh ini kan dulu karya kelompok kita, kenapa kok sekarang hanya satu orang yang menyajikannya dan mengaku bahwa itu karya dia sendiri, ya berarti dia sudah mengambil atau melanggar hak hasil kerja dari anggota kelompok yang lainnya.
Yang kelima adalah menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asalnya. Nah, ini seringkali disebut sebagai self-plagiarism atau menjiplak diri sendiri. Jadi ini kadang-kadang dikerjakan ya, ketika misalnya saya punya makalah, kemudian makalah itu sudah terbit di sebuah jurnal atau sudah saya presentasikan di sebuah konferensi. Nah, kemudian kebetulan ada konferensi yang lainnya dan saya ikut ke sana, temanya kok sama. Nah, kemudian saya daripada membuat lagi, sama kok temanya, saya ambil tulisan yang lama tadi yang sudah terbit itu, kemudian saya kirimkan untuk diterbitkan di jurnal yang lain atau konferensi yang lain. Nah, ini tidak boleh, karena ini self-plagiarism. Kalau saya harus membawakan tulisan yang sama, saya harus memberi catatan di dalam makalah itu, bahwa paper ini atau makalah ini sudah pernah diterbitkan di sini, tanggal sekian. Atau paper ini atau makalah ini sudah pernah dipresentasikan pada seminar yang lainnya. Jadi supaya ini masalah kejujuran. Karena panitia sebuah konferensi atau pengelola sebuah jurnal kan biasanya meminta karya asli. Kalau nanti Anda melihat apakah itu di surat kabar, apakah itu di jurnal, di majalah, ketika orang mengirim tulisan pasti ada persyaratan ya, bahwa tulisan itu harus tulisan asli dan belum pernah dipublikasikan di tempat lain. Nah, kalau kita sadar bahwa itu sudah pernah dipublikasikan di tempat lain, kemudian dikirim ulang atau dipublikasikan ulang di tempat yang berbeda, maka kita melanggar etika. Ya, kita melanggar etika. Beberapa redaktur artikel di surat kabar itu bercerita kepada saya bahwa ketika praktek itu dilakukan, ada penulis, kadang-kadang penulis itu kan menyebarkan beberapa tulisan sekaligus ya. Dia punya satu tulisan, kemudian dikirimkan ke beberapa surat kabar sekaligus untuk melihat nanti siapa yang lebih dulu dimuat. Nah, kadang-kadang itu dimuat di beberapa tempat. Dia tidak menarik tulisan itu adalah pelanggaran etika. Ya. Biasanya kemudian penulis seperti ini akan di blacklist ya, tidak mungkin akan dimuat di suatu koran yang ketahuan atau yang bisa membuktikan bahwa dia melakukan praktek self plagiarism ini. Nah, ini juga kadang-kadang terjadi dalam hal alih bahasa. Jadi misalnya saya sudah punya makalah dalam sebuah seminar nasional, makalahnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada konferensi internasional. Temanya sama, saya ingin mengirim makalah yang sama, kemudian makalah bahasa Indonesia itu saya terjemahkan dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris misalnya, dan saya kirimkan. Ini juga self-plagiarism, karena ini bukan tulisan asli, ini hanya terjemahan saja, ya. Bukan tulisan yang baru ya. Karena itu biasanya para penulis pemakalah itu biasanya dia akan mengolah, sekalipun idenya sama, diolah tulisannya supaya tidak sama dengan yang kemarin. Angle-nya berbeda, ditambahi data yang berbeda, atau ditambahi sudut perspektif atau sudut pandang yang berbeda, ditambah teori tertentu, supaya tidak sama dengan tulisan yang sudah pernah dibuat dan dipublikasikan. Kemudian yang keenam, itu adalah praktek yang ini kadang-kadang tanpa sengaja dilakukan karena nggak tahu ya, menyalin atau mengutip langsung bagian tertentu dari tulisan orang lain tanpa menyebut sumbernya. Kutipan ya, jadi teman-teman misalnya Anda buat makalah, kemudian Anda membaca bukunya nih, bukunya pengantar sosiologi misalnya punya Pak Suryon Sukanto. Di sana ada satu kalimat definisi sosiologi adalah misalnya, atau komunikasi adalah. Anda kutip kalimat itu dalam makalah Anda dan Anda tidak menyebutkan sumbernya dan tidak memberikan tanda kutip. Ya, aturan mainnya adalah kalau itu kutipan langsung, copy paste, ya satu kalimat yang sama persis, maka harus ada tanda petik untuk menunjukkan bahwa itu adalah citasi atau kutipan langsung, quote ya, quote langsung. Ya, jadi tidak menyebutkan sumbernya dan tidak membuat tanda petik. Nah, ini mungkin nggak sengaja, orang nggak tahu, tapi itu sudah bisa dianggap sebagai plagiarisme. Jadi hati-hati ketika Anda melakukan pengutipan supaya jangan dianggap melakukan praktek penciptaan. Kemudian yang ketujuh adalah meringkas dengan memotong teks ya, mengutip langsung. Sebenarnya ini kutipan langsung ya. Teks asli dari buku atau makalah yang lain itu panjang ya, 10 kalimat misalnya, ada 10 kalimat satu alinea. Kemudian Anda cuma ngambil, Anda potong sebagian saja. Ya. Tetapi Anda tidak menyebutkan sumbernya dan tidak memberikan tanda petik pada bagian Anda potong itu. Nah, itu masih termasuk praktek plagiarisme. Ya. Jadi sekalipun kan nggak semuanya Pak, nggak seluruh kalimat, tidak seluruh alinea, saya yang ngambil sepotong saja. Ya, beberapa kata. Ya. Tetapi kalau itu memang bukan ide Anda, diambil dari tempat lain, tetap beri tanda kutip dan sebutkan sumbernya dengan jelas. Maka Anda sudah dianggap tidak melakukan plagiarisme kalau Anda melakukan itu. Kemudian yang ke-8, meringkas dan memparafrase. Jadi kadang-kadang kita membaca satu sumber, kemudian kita ringkas nih. Kita tidak copy paste,
tidak menulis ulang kalimat secara persis sama persis, tetapi kita ringkas, kita sarikan atau kita ubah dengan kata-kata sendiri. Tetapi kalau kita tidak menyebut sumbernya, itu plagiarisme juga. Ingat, plagiarisme itu bukan hanya mengambil tulisan, tetapi juga gagasan, ide orang lain. Ya. Jadi parafrase, membahasakan kembali ide orang lain, tetap harus menyebutkan sumbernya. Ya. Ada lagi parafrase, mengutip tidak langsung ya, memparafrasekan atau meringkas, menyebut sumbernya, tetapi kalimatnya itu masih terlalu dekat, ya, masih terlalu dekat dengan sumber aslinya. Jadi mungkin cuma mengganti beberapa kata ya, dan diganti dengan serta, tetapi diganti dengan namun ya. Ya. Kemudian diganti dengan lalu, hanya itu saja, tetapi ide dan susunan kalimat itu masih sama dengan aslinya. Ya, mungkin Anda merasa, oh kan nggak sama persis, ya betul, tetapi kalau masih terlalu dekat, struktur kalimatnya, maknanya, maka itu tetap dianggap sebagai plagiarisme, sekalipun Anda menyebutkan sumbernya di sana. Nah, bagaimana cara menghindari plagiarisme? Ya? Kadang-kadang kita sulit untuk membedakan apakah ini plagiat atau bukan, ya, karena yang pertama sudah terlalu banyak gagasan atau pengetahuan umum. Jadi, apakah kemudian kita harus mengutip sesuatu yang sudah diketahui oleh umum, ya, misalnya ibu kota Indonesia adalah saat ini ya Jakarta. Apakah saya perlu mengutip dari peraturan mana, ya, atau Presiden Indonesia saat ini itu adalah Insinyur Joko Widodo? Apakah saya perlu menyebutkan sumbernya? Tidak perlu, karena itu adalah pengetahuan umum, tidak di mana dianggap semua orang sudah tahu, tidak sangat spesifik. Ya. Bumi mengitari matahari tidak susah Anda cari daftar pustakanya ya, karena semua orang sudah tahu, dianggap tahu, itu sudah terlalu umum ya. Kemudian yang jelas seseorang harus bisa melihat kalau ini adalah karya orisinil, ya, karya asli yang tidak banyak orang yang tahu, bukan sesuatu yang umum diketahui oleh orang atau masyarakat, maka dia harus dikutip atau harus dipakai dengan aturan tertentu supaya kita tidak melakukan pelanggaran atau melakukan plagiarisme. Nah, sebuah gagasan atau ide itu dianggap sebagai pengetahuan umum apabila informasi itu sudah muncul dari lebih dari 5 sumber. Jadi sudah sering kali muncul ya, diulang-ulang, tidak perlu disebut, tidak perlu lagi misalnya ibu kota Amerika Serikat itu adalah Washington, itu kan semua orang itu sudah muncul di mana-mana. Ya, sudah banyak sekali di media massa ada, di buku ada, di resensi ada, tidak perlu ya. Penemu bola lampu listrik adalah Thomas Alva Edison, tidak perlu Anda cari siapa yang pertama kali nulis kemudian cari daftar perusahaannya, tidak perlu begitu. Nah, kemudian yang kedua yang kita tidak perlu menyebutkan sumbernya adalah apabila sumbernya tidak diketahui. Memang tidak diketahui. Folklore misalnya ya, cerita Kancil Nyuri Timun, Kancil dan Pak Tani itu kan tidak tahu ini siapa penulisnya. Kita boleh saja memakai itu, mengutip tanpa menyebut sumbernya. It's okay, karena dia dianggap semua orang sudah tahu atau sumbernya tidak diketahui dengan pasti. Nah, ketika kita berusaha menulis ilmiah, kita tidak hanya tulisan ilmiah, tapi menulis segala macam bentuk tulisan, bagaimana menghindari plagiarisme adalah kita menghindari plagiarisme dengan cara memberi penghargaan, pengakuan, acknowledgement, recognition kepada sumber dari gagasan atau tulisan yang kita pakai. Cara rekognisi atau pengakuan itu adalah dengan mencantumkan catatan yang berisi sumbernya ini dari mana. Itu yang kemudian kalau di dalam ragam bahasa ilmiah disebut sebagai teknik sitasi atau teknik pengutipan yang benar. Nanti dalam sesi materi berikutnya kita akan belajar bagaimana melakukan sitasi langsung, sitasi tidak langsung, bagaimana menggunakan catatan kaki atau catatan perut atau body notes atau endnotes dan seterusnya. Tetapi yang penting adalah cara paling gampang untuk menghindari plagiarisme adalah kita mengakui bagian, ide atau tulisan yang bukan milik kita. Kita akui itu dengan cara menyebutkan sumber aslinya. Ketika kita menyebutkan sumbernya dan cara mengutipnya benar, maka kita sudah bebas atau sudah tidak lagi melakukan praktek plagiarisme. Jadi sebenarnya simpel ya. Jadi sebenarnya simpel. Terutama ini adalah plagiarisme yang tidak disengaja, hanya gara-gara tidak tahu bagaimana teknik penulisan sitasi atau pengutipan yang benar.